nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi konsep nilai waktu uang sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika Anda punya uang, sebaiknya bahkan seharusnya diinvestasikan. Sehingga nilai uang itu tidak menyusut, dimakan waktu. Sebab jika uang itu didiamkan, ditaruh di bawah bantal, brankas, atau lemari besi, bahkan uang itu tidak bekerja, dan karenanya nilai semakin lama semakin menurun. Jadi konsepnya itu uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima pada masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Jadi nilai uang saat ini atau hari ini akan berbeda dengan nilai uang 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan investor senang menerima uang Rp1.000 hari ini daripada menerima uang yang sama di tahun yang mendatang. Mengapa? Karena jika ia menerima uang tersebut hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut pada sesuatu tingkat keuntungan sehingga setahun mendatang uangnya akan lebih besar daripada Rp1.000. Dari sini dapat dipahami bahwasanya ketika kita mempunyai uang dalam jumlah tertentu, otomatis bagaimana uang itu tidak mengalami penurunan nilai. Karena kalau kita jumlah uang sekarang itu akan berbeda dengan nilainya dengan meskipun jumlahnya yang sama pada tahun mendatang. Jadi jumlahnya sama, tapi nilainya yang berbeda. Contohnya, kalau dulu teman-teman waktu SD uang Rp1.000 itu dapat permen berapa? 5, Pak, kalau dulu. 6, Pak. 5, terus berapa? 6, Pak. 10, Pak. Kalau waktu saya itu masih dapat 10 ya, Rp100 per permen. Tapi waktu teman-teman SD itu ternyata sudah jadi 6, 5. Sekarang berapa? 502, Pak. 1000 dapat 4. 524. Jadi terus mengalami penyusutan nilai. Nilainya terus menurun. Jadi kalau misalkan ya, teman Anda utang uang 1 juta dan dikembalikan 1 tahun ke depan, 1 tahun mendatang. Kira-kira kalau seperti itu rugi nggak? Rugi, Pak. Rugi karena jumlahnya sama, tapi nilainya menurun. Tapi bukan karena, saya belajar ini, saya rugi, maka harus kembalinya sekian ya. Itu namanya riba, jangan seperti itu. Jadi, untuk penggunaan uang itu, bagaimana untuk mengkonversi penurunan nilai itu, kita melakukan investasi. Jadi kalau Anda nanti semoga menjadi orang yang banyak hartanya, itu nanti kalau punya banyak aset uang, itu jangan disimpan saja di dalam tabungan, tapi wujudkan dalam berbagai aset, tanah, gedung, emas, saham, dan lain sebagainya. Deposito, banyak jenisnya. Silakan diinvestasikan. Karena teman-teman itu kalau uangnya ditabung di bank, itu tidak akan bertambah, kecuali hanya pada bunga banknya saja. Akan tapi bunga bank itu apakah bisa mengcover biaya administrasi, terus penurunan nilai tadi? Kan belum tentu bisa mengcover. Kecuali kalau teman-teman gunakan merupakan investasikan dalam aset dan lain sebagainya tadi, ada deposito, surat berharga, saham, obligasi, reksadana, itu kan nanti akan mendapatkan penghasilan. Harga asetnya naik atau bahkan nanti mendapatkan bagi hasil dari keuntungan modal tadi yang merupakan aset. Sehingga tidak akan rugi. Kalau Anda beli saham sekarang mungkin harganya 500,
1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu bisa saja 2 kali lipat harganya sudah. Jadi sangat prospek untuk investasi. Makanya kita mempertimbangkan nilai waktu uang. Dalam nilai waktu uang itu kita menggunakan bunga atau interest. Bunga adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Common interest adalah bunga yang diterima dari investasi yang berasal bunga suatu investasi sebelumnya. Jadi tadi kan ada kata-kata bunga yang dibungakan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita melakukan investasi lebih dari 1 periode, 1 tahun misalkan ya, berarti pada akhir tahun itu kan kita mendapatkan bunga. Nah, bunga tadi dengan jumlah pokoknya itu akan mendapatkan bunga lagi pada tahun kedua. Makanya bunga yang dibungakan seperti itu terjemahannya. Kalau konsep bunga ini, yang pertama suku bunga tetap, ada suku bunga tunggal, yaitu bunga hanya dihitung dari pokok uangnya. Besarnya pokok uang dan tingkat bunganya sama pada setiap waktu. Jadi setiap periode itu jumlahnya sama. Ada suku bunga majemuk, yaitu suku bunga dihitung dari pokok uang dan bunga yang diperoleh dari periode sebelumnya. Jadi tadi penambahan tadi bunga yang dibungakan. Kalau suku bunga itu ya cukup dari 1 kali saja pada pokoknya saja. Asumsi dasar bunga yang diperoleh pada periode sebelumnya tidak diambil atau dikonsumsi, tapi diinvestasikan kembali. Jadi kenapa tadi bunganya itu bisa dibungakan kembali? Karena bunganya tidak diambil, sehingga menambah pokok. Asumsinya seperti itu. Jadi perhitungan bunga tunggal atau single interest, bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang sama dan tingkat bunga presentasi yang sama pada setiap waktu. Contohnya I adalah interest sama dengan P besarnya pokok uang, N itu jumlah periode, dan I adalah tingkat bunga. Ini contohnya kita akan mencari bunga yang dibayarkan, total uang yang harus dibayarkan kepada bank jika menggunakan perhitungan bunga tunggal. Ada biaya pembangunan, ada tingkat bunga, ada periode waktu. Diangsurnya 2 kali. Jadi nanti teman-teman perlu diperhatikan bunganya itu dibayar berapa kali dalam setahun. Karena nanti akan berbeda. Jadi kita masukkan ke rumus, berarti biayanya tadi dikali 2, 2 itu adalah tadi periode waktunya, dikali 12% adalah bunganya. Jadi bunga yang dibayarkan selama 2 tahun sebesar $120.000. Sedangkan total uang yang dibayarkan adalah, karena tadi ada, maka totalnya tadi berapa ya? 500.000 dikali 1 plus N jumlah periode dikali bunganya, maka ketemu 620. Jadi totalnya bunga dengan pokoknya tadi ketemu 620.000. Yang kedua ada bunga majemuk, merupakan penjumlahan dari sejumlah uang pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Ini rumusnya. Kalau kita masukkan contoh, ini pokoknya itu 10 juta. Tetapi setiap tahun karena mendapatkan bunga 15%, maka setiap tahunnya akan bertambah. Nah, yang dibungakan itu bukan yang 10 juta pada tahun kedua, tapi total dari akhir tahun pada tahun pertama. Jadi awalnya 10 juta, mendapatkan bunga 1.500.000, maka totalnya 11.500.000. Tahun kedua bukan 10 juta, tapi 11.500.000 yang akan dibungakan kembali. Karena asumsinya pokok ditambah bunga yang diterima. Sampai tahun keempat menjadi totalnya 17.490.000. Nah, ini 10 juta pada tahun pertama, 4 tahun saja sudah menjadi 17 juta. Berarti kan sudah hampir untung berapa itu? 100%, hampir 100%-nya kan ya? 70% lah. 70% keuntungan. Makanya ini perlunya investasi, uangnya itu jangan didiamkan. Kalau Bu Sri Mulyani pernah berpidato bahwasanya apa bedanya orang Indonesia dengan orang Jepang?
Kalau orang Indonesia, orangnya pekerja keras. Kalau orang Jepang, asetnya yang bekerja. Jadi orang Jepang itu dia punya gaji ya, punya gaji, terus dia akan belikan aset, dirupakan aset, jadi tidak ditabung saja. Meskipun tidur, liburan, asetnya akan terus bekerja, terus terputar, bertambah nilainya. Sedangkan orang Indonesia kan kadang gajinya dipakai apa? Konsumtif, mungkin beli mobil dan sebagainya, yang mana barang-barang yang dibeli itu tidak menambah produktivitas dari seseorang. Boleh saja membeli barang, tapi nilainya harus menambah nilai produktif dari yang dilakukan seseorang itu tadi. Itulah pentingnya investasi. Maka kalau misalkan banyak orang Indonesia yang berjaya pada masa mudanya, tapi kesulitan pada masa tuanya. Contoh beberapa atlet, artis, atau bahkan beberapa ASN, atau yang lainnya, pejabat-pejabat, itu memang pada waktu jayanya, waktu mudanya, bergelimang harta, akan tapi dia lupa untuk investasi, sehingga pada masa tuanya dia sudah tidak bekerja, tidak sanggup bekerja lagi, dan tidak punya aset yang bekerja. Otomatis uangnya akan terus dikeluarkan untuk biaya hidupnya. Terus keluar, tidak ada pemasukan, pemasukan habis. Ini rumus yang lainnya, jika dibentuk rumus lain, kalau langsung dimasukkan rumus ya, kalau mau dimasukkan tabel bisa. Nah, ini adalah contoh soal berapa uang saudara pada akhir tahun 2009 jika bunga majmuk dari tabungan $100.000 dengan suku bunga 5%. Kira-kira teman-teman punya tabungan nggak di bank? Halo? Ada yang punya tabungan di bank? Belum, Pak. Ada, Pak. Pak. Punya, Pak. Pak. Kalau yang punya ada 5 juta atau 10 juta? Insya Allah ada, Pak. Nah, coba sekali-kali. Nah, kira-kira bunganya berapa per bulannya? Berapa persen? Kalau saya baru buat, Pak. Jadi cuman dikurangi biaya administrasi aja. Nanti teman-teman lihat ya, berapa biaya administrasinya, berapa pendapatan dari bunga tabungan. Itu kira-kira ditambah, dikalkulasi, kira-kira nutup nggak? Kalau misalkan nggak nutup berarti tabungannya ya semakin lama semakin berkurang nanti untuk menutup administrasi tadi. Kalau misalkan teman-teman dalam uangnya misalkan sisa banyak di tabungan terus tidak digunakan dalam jangka waktu yang dekat, itu cobalah teman-teman investasikan di deposito, kan lumayan. Deposito sudah sangat aman. Ini ketemu dari 100.000 menjadi 115, 762, 50,50 dolar. Jadi ini adalah tabungan ya. Nambahnya 15.762,50 dolar. Yang tiga ini ya berapa tahun? 3 tahun. Pangkatnya ya pangkat 3 sesuai dengan periode tabungannya. Kita masuk pada time value of money, yaitu perbedaan nilai uang karena adanya faktor waktu. Ya tadi, kita akan melihat pada dua sisi, waktu sekarang dengan waktu yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang itu yang pertama, waktu penerimaan dan pembayaran aliran uang. Jadi kapan uang itu dibayarkan? Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Jadi inflasi juga akan mempengaruhi bunga juga. Inflasi juga mempengaruhi nilai, suku bunga juga mempengaruhi nanti tingkat interestnya, bunganya. Manfaat nilai waktu uang itu
Yang pertama, membantu dalam menentukan berapa target menabung atau investasi. Jadi, ketika teman-teman menabung, itu dapat diestimasi. Nanti pada tahun pertama, kedua, ketiga, sampai tahun berapa, itu total tabungan saya berapa, atau total investasi saya berapa. Yang kedua, membantu dalam menentukan berapa target dana pensiun. Jadi, dana pensiun saya itu nanti dapatnya berapa sih? Bisa juga. Yang ketiga, membantu dalam menghitung nilai aset real dan keuangan yang cenderung bertumbuh. Jadi, misalkan teman-teman mau jual asetnya, mau jual aset, itu juga bisa dinilai. Untuk pelunasan 5 tahun, berarti berapa penyesuaian nilainya sekarang dengan 5 tahun yang akan datang. Itu harus dihitung. Kalau jualnya sekarang dengan nilai sekarang, tapi tidak diestimasi dengan time value of money, ya kita tadi dikatakan agak rugi, meskipun dalam jumlah yang sama, tapi nilainya yang berbeda. Nah, kalau cash nggak masalah, tapi kalau pelunasannya beberapa periode tahun ke belakang, ke depan itu loh, yang agak yang perlu kita pertimbangkan untuk time value of money. Pentingnya time value of money ini bagi beberapa orang pihak, yang pertama untuk investor, untuk apa pengambilan keputusan investasi di pasar uang ataupun pasar modal dengan mempertimbangkan bunga, inflasi, risiko, dan tingkat pengembalian. Dan ini kalau sebagai investor otomatis kan mana yang memberikan return tinggi dan risiko yang terkelola. Otomatis kan kalau return tinggi ya otomatis risikonya yang masuk ke situ juga tinggi. Tapi carilah risiko yang terkelola, jadi bisa dikelola. Untuk perusahaan berarti ya anggaran yang berdampak pada penyesuaian arus cash flow. Jadi yang tadi misalkan untuk pelunasan, piutang, itu juga harus kita pertimbangkan nilainya pada waktu beberapa periode ke depan jika tidak cash. Individu, kalau untuk individu berarti ya pengambilan keputusan target menabung investasi dan dana pensiun dengan mempertimbangkan bunga, inflasi, dan tingkat pengembalian. Jadi dengan mempertimbangkan time value of money, kita terbantu untuk mengestimasi berapa tingkat jumlahnya yang akan diperoleh pada tahun-tahun tertentu. Nilai waktu uang di sini secara tidak langsung menunjukkan waktu menjadi fungsi dari uang, atau waktu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi suatu nilai uang. Jadi nilai ya, kita tidak membicarakan jumlah, tapi nilai. Nilainya yang berbeda, berubah, ketika waktunya juga berbeda. Secara garis besar, nilai waktu uang dibagi menjadi dua jenis, ada masa depan, ada masa sekarang. Jadi misalkan masa depan, pada 5 tahun ke depan, berapa uang saya? Terus sebaliknya, kalau 5 tahun ke depan harganya itu sekian, misalkan 1 miliar, sekarang itu nilainya berapa? Itu bisa dicari. Yang pertama ada future value, adalah nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Sebenarnya nilai masa depan uang yang Anda tabung atau investasikan hari ini akan tergantung pada yang pertama, besarnya dana yang Anda investasikan, tingkat suku bunga atau return, yang ketiga lamanya dana tersebut. Jadi semakin besar ya keuntungan semakin besar. Kalau cuma kecil ya pendapatannya juga kecil. Dan juga suku bunganya semakin tinggi, berarti pendapatannya semakin besar. Dan juga semakin lama, otomatis ya semakin besar juga pendapatan yang akan diterima. Untuk menghitung future value of money dari future value, ada beberapa bentuk. Yang pertama, bunga diperhitungkan setahun sekali. Jadi diberikan 1 tahun sekali. P0 dikali 1 plus R. Pangkat N. N itu jumlah tahunnya periode, R itu tingkat suku bunga. Jadi misalkan 100% berarti nanti menjadi 0,1. 0,1 tambah 1. P0 itu adalah nilai uang pada awal tahunnya berapa. Kalau misalkan suku bunganya diberikan lebih dari sekali dalam setahun, maka kita harus membagi R-nya, R per P, dan P kali N. Jadi pembagian
bunga dalam setahun itu mempengaruhi 1 kali, 2 kali, atau 3 kali per semester, atau apa namanya, satu lagi kuartal, atau per bulan juga bisa. Ini contohnya kalau setahun sekali ya. Jadi PF-nya, present value-nya nilainya sekarang itu $100, I bunganya 5%, N periode waktunya 5 tahun. Maka nilai masa depannya adalah ketemu $127,65. Jadi sekarang itu $100, 5 tahun ke depan itu menjadi $127,63. Nah, kalau misalkan teman-teman ngutangi orang $100, terus 5 tahun ke depan kembali $100, berarti ya ruginya $27,63. Nah, ini kalau misalkan bunganya diberikan lebih dari sekali dalam setahun. Kalau per semester berarti 6 bulan sekali, berarti 1 tahun ada 2 kali. Kalau per kuartal 3 kali ya, 3 kali, triwulan 3 kali. Berarti nanti ya 1 tahun ada 4 kali. Kalau misalkan kuartal berarti ya per 4 bulan sekali, berarti nanti ya dikalikan 3 kali. Kalau per bulan berarti dikali 12 kali N-nya. I-nya dibagi 12. Ini nanti teman-teman lihat di deskripsi, bunga dibayarkan berapa kali, setahun sekali atau lebih dari setahun. Ini contoh future value yang tahunan, kalau yang ini yang semesteran. Jadi bunganya 0,1 ya, 0,01 ya. 0,01 dibagi 2 karena semester 0,05. 2 kali pangkat 5. Jadinya 3.257. Jadi kalau 1 tahun dia dapatnya Rp3.221.20, kalau per semester dia dapatkan Rp3.257.789. Jadi pendapatannya lebih tinggi ketika dalam 1 tahun bunga dibayarkan lebih dari sekali. Nah, tabel future value interest factor FVIF. Jadi kan tadi ada 1 plus R atau 1 plus I pangkat N. Nah, itu kalau teman-teman aras-arasan atau malas untuk hitung, itu sebenarnya sudah ada tabelnya. Jadi tabel time value of money itu ada. Ada 4 bentuknya nanti. FVIF, FVIFA, PVIF, dan PVIFA. Ini nanti akan saya tampilkan juga setelah slide-nya berakhir. Ini contohnya. %, nilai uang masa mendatang dapat dilihat pada tabel tersebut. Jadi nilainya tahun pertama 1 juta. Ini karena bunga majemuk ya. Berarti nanti setiap tahunnya yang dipakai adalah nilai akhirnya tahun sebelumnya. Ketemu pada tahun kelima 1.610,51. Nah, maksudnya itu tahun berapa dan berapa persentasenya akan kelihatan. Ini rumusnya 1 plus N, 1 plus I pangkat N. Jadi nanti kalau misalkan tahun kedua dan tingkatnya 5%, maka yang ini ketemu 1,1025. Langsung dikalikan nilainya sekarang atau nilai awal. Lebih cepat. Nah ini, semakin lama waktunya, maka semakin tinggi pendapatannya. Dan juga semakin besar bunganya, semakin tinggi juga pendapatannya. Jadi hubungan antara FIF, periode investasi, dan suku bunga. Pada suku bunga tertentu, semakin lama investasi dilakukan, maka future value-nya akan semakin besar.
pada periode investasi yang sama, semakin besar suku bunga, maka future value interest faktornya akan semakin besar juga. Selanjutnya anuitas. Jadi dibedakan menjadi dua dalam future value itu. Kalau yang future value itu yang tadi itu kan jumlahnya sama, jumlah awalnya kan sama. Sedangkan yang dinamakan anuitas itu adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau yang sebelumnya itu future value FV itu 1 juta untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau anuitas itu per tahunnya 1 juta. Jadi tahun pertama 1 juta, tahun kedua nambah 1 juta lagi, berarti 2 juta. Tahun ketiga nambah 1 juta lagi, berarti menjadi 3 juta, dan seterusnya. Namanya anuitas. Karena diterima dalam secara periode, dalam jumlah yang sama. Sifat anuitas itu pembayarannya tetap atau sama. Yang kedua, jarak periode antar angsurannya sama. Jadi penambahannya itu jumlahnya sama dan jaraknya sama. Untuk menghitung anuitas ini, nilai masa depan dari suatu anuitas dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan bertahap atau rumus atau kalkulator finansial dan spreadsheet. Jadi kita menggunakan yang rumus saja. Jadi ada dua model, bisa yang atas ini atau bisa yang bawah yang ini. Ringkasan, yang bawah itu ringkasan dari yang atas. Nah, jika pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode disebut ordinary annuity. Pembayaran di akhir periode. Dan jika pembayaran di awal periode disebut annuity due. Jadi berbeda nanti pembayaran bunganya itu di awal atau di akhir. Future value ordinary annuity. Ordinary berarti dia di akhir. Contohnya yang pertama ini ada menabung 1.000 setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun ya. Dalam 3 tahun. Berarti nanti totalnya kan 3.000 pada tahun ketiga. Tapi karena ada time value, berarti berapa? 3.000 berapa? Dengan tingkat bunganya 10%. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Kita masukkan rumus yang bawah ini, atas bawah itu sama. Yang atas, yang bawah itu ringkasan yang atas. Jadi PNT atau A itu sama. Sama dengan rumus yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Kita gambarkan berarti 1.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat N. N tadi kan jumlahnya periodenya 3 tahun. Min 1 plus 1 plus 0,1 kali pangkat 3 min 2. Jadinya N min 1 pada tahun kedua min 2, tahun ketiga min 3. Kalau misalkan nambah lagi ya min 4. Maka totalnya tahun ketiga akhirnya 3.310. Jadi ada tambahan 310 dari 3.000 pokoknya. Kalau digambarkan berarti seperti ini. Nah, ini pada tahun pertama. Itu dia nambahnya 1.210. Dia dapat bunga 210. Pada tahun kedua dia mendapatkan bunga 100. Pada tahun ketiga dia hanya pokoknya saja. Jadi totalnya 3.310 kalau kita cari nilainya 3 tahun ke depan. Kalau ini yang pembayarannya pada awal tahun atau annuity due. Kalau ini rumusnya berarti langsung yang membedakan adalah pangkatnya ya, pangkatnya. Kalau tadi kan N-1, kalau ini langsung 3, 2, 1. Kalau tadi kan 3 min 1, 3 min 2, min 2, N-nya berapa? 3 min 2, 3 min 1 yang untuk yang ordinary. Kalau yang annuity tidak langsung. Langsung berarti ya, yang tidak ada pengurangan. Totalnya 3.641. Jadi lebih tinggi yang ordinary annuity.
tinggi yang annuity due. Yang terakhir ini yang tinggi annuity. Kalau kita gambarkan pada tahun pertama, pembayarannya awal, jadi dia sudah dapat bunga. Pembayaran kedua dapat bunga lagi, pembayaran ketiga dapat bunga lagi. Lebih tinggi berarti daripada ordinary annuity. Kalau kita menggunakan rumus yang satunya, yang ringkasan tadi, maka ini juga sama, perhatikan kalau pembayaran bunganya itu lebih dari sekali dalam 1 tahun, ya nanti dikalikan P, ini dibagi P ini bagi P. Kalau pembayarannya setahun hanya sekali, itu ya berarti yang kiri ini yang dipakai. Ini contohnya rumusnya, contoh soalnya. Jadi PVA berarti dia nilai yang akan datang. Future value annuity ini bukan PVA ya ini FVA seharusnya. Maka dia ketemu 4.641. Kalau ini untuk rumus mencari N-nya. Berarti berapa periodenya sih yang dicari? Kalau ini untuk berapa jumlah pembayaran awalnya. Ada juga kalau misalkan kita mencari nilai masa jatuh tempo dari anuitas yang jatuh tempo. Jadi persamaannya digunakan dalam menghitung nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Jadi nilai tadi future value annuity dikali 1 plus I adalah interest bunganya. Baik, cukup yang dapat saya jelaskan. Untuk present value ini akan kita bahas pada minggu depan. Kira-kira jika ada yang ditanyakan silakan. Pak, mau tanya tentang yang tugas akhirnya itu, Pak. Iya, silakan.